Part 2. Melihat atau melepaskan. Ujian setelah pelaminan. Hujan deras mengguyur desa Gunung Jati. Atap rumah yang dulu sunyi kini ramai oleh langkah-langkah, suara wajan dari dapur, dan obrolan kecil antara Mira dan Reza. Sudah 2 bulan mereka menikah, dan rumah yang dulu sunyi kini menjadi hangat, meski sederhana. Namun kehidupan setelah menikah tidak semudah kisah cinta di pelaminan. Reza masih menghadapi prasangka. Mira harus menghidupi cinta sambil menjaga martabat suaminya di mata orang-orang. Dan mereka berdua sedang belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menerima, tapi tentang menjaga dalam luka dan letih. Masakan dan ego. Suatu pagi, Mira memasak sup ayam dengan penuh semangat. Ia tahu Reza suka aroma daun kemangi dan bawang goreng. Tapi ketika ia menyajikannya, Reza terdiam. "Ada yang kurang ya?" tanya Mira cemas. "Enggak. Cuma, kamu naruh sendoknya di sebelah kiri. Biasanya di kanan." "Oh, maaf. Aku lupa." "Tidak apa-apa." Tapi wajah Reza terlihat kecewa. Ia tak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, hal kecil lainnya kembali memicu pertengkaran. Mira lupa menyusun rak buku braille Reza sesuai urutannya. Reza tersandung tongkatnya yang tergeletak di lantai. "Kamu bilang mau jadi mataku, Mira. Tapi kamu bahkan lupa jadi ingatanku," ucap Reza lirih. Mira menahan tangis. "Aku manusia, Reza. Aku sedang belajar. Kenapa kamu hanya melihat kesalahan?" "Karena aku tidak bisa melihat yang lain," kata Reza, suaranya patah. Hening pun menggantung di antara mereka. Bukan karena benci, tapi karena lelah saling memahami. Tawaran dari kota. Beberapa hari kemudian, seorang dokter spesialis mata dari Jakarta, Dr. Andreas, datang ke desa untuk kunjungan sosial. Ia mendengar tentang Reza dari media lokal. "Saya sudah pelajari catatan medis Anda, Reza," katanya saat bertemu. "Teknologi terbaru memungkinkan transplantasi retina buatan. Belum tentu berhasil, tapi peluang 50% untuk bisa melihat kembali ada." Mira menahan napas. Matanya langsung menatap Reza, yang tampak terpukul. "Kalau berhasil, saya bisa melihat." "Kemungkinan. Tapi dengan risiko, operasi kompleks, pemulihan lama, dan kemungkinan kegagalan yang membuat kondisi Anda semakin memburuk." Dokter itu memberikan waktu 2 minggu untuk memutuskan. Malamnya, Mira bertanya hati-hati. "Kamu ingin melihat, Reza?" "Dulu aku ingin sekali. Tapi sekarang, aku takut." "Takut apa?" "Takut saat aku melihat dunia. Aku tak menemukanmu seperti yang selama ini kubayangkan." Luka yang terpendam. Beberapa hari setelahnya, Reza mulai berubah. Ia sering termenung, lebih pendiam, bahkan menarik diri dari anak-anak rumah belajar. Mira berusaha bersabar, tapi luka dalam dirinya tak bisa terus ia tahan. Suatu malam, ia duduk di tepi tempat tidur, menangis pelan. "Kenapa kamu menjauh?" "Aku takut, Mira. Kalau aku operasi dan gagal, aku mungkin akan kehilangan lebih dari penglihatan. Aku bisa kehilangan harapan." "Lalu kalau berhasil?" "Kalau berhasil, aku takut dunia ini tak seindah yang kubayangkan. Termasuk kamu." Mira terdiam, lalu berdiri. Matanya penuh luka. "Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Biar kamu bisa melihat dulu siapa dirimu sebelum melihat dunia." Ia melangkah keluar rumah malam itu. Hujan turun deras. Dan Reza hanya bisa meraba kegelapan, yang kini terasa lebih sepi dari biasanya. 2 pekan yang panjang. Selama 2 minggu, Reza dan Mira tidak saling bicara. Mira tinggal sementara di rumah sahabatnya, Tari, sementara Reza kembali fokus mengajar, tapi tanpa semangat. Di hari terakhir sebelum keputusan operasi, Reza duduk di rumah belajar sendirian. Anak-anak sudah pulang. Di tangannya, sebuah buku braille terbuka, tapi tak dibaca. Lalu suara kecil terdengar dari pintu. "Pak Reza." Itu suara Anya, murid tunanetra paling muda. "Kalau Bapak pergi, kami siapa yang ajari?" "Bapak belum tahu akan pergi atau tidak, Nak." Ibu Mira bilang, "Kalau kita cinta seseorang,
Kita ingin dia melihat kita sepenuh hati. Bukan hanya dengan mata. Reza menunduk. Air matanya mengalir. Tanpa bisa ia kendalikan. Pergi untuk kembali. Esok harinya, Reza dan Mira bertemu di peron bus menuju Jakarta. Mira datang membawa tas Reza dan jaket yang dulu ia jahit sendiri. Aku tidak minta kamu operasi. Aku hanya ingin kamu membuat keputusan karena kamu ingin hidup lebih baik, bukan karena ingin lari dariku. Reza meraih tangan Mira. Aku mau operasi. Bukan karena aku ingin melihat. Tapi karena aku ingin mencintaimu dengan utuh. Bahkan jika nanti aku bisa melihat, dan dunia tak seperti yang kubayangkan, aku tahu kau tetap akan menjadi yang paling nyata. Mira tersenyum. Untuk pertama kali dalam 2 pekan. Aku akan menunggumu. Bukan di kota. Tapi di tempat pertama kamu mengenal suaraku. Operasi akan dilakukan di Jakarta. Risiko besar, harapan besar, dan masa depan yang belum tentu terlihat jelas. Tapi cinta mereka kini bukan tentang saling memandang. Melainkan tentang memilih untuk terus berjalan bersama, meski jalannya belum terlihat. Di atas meja rumah sakit, Reza menulis sebuah catatan kecil sebelum masuk ruang operasi. Kalau aku berhasil melihat, aku ingin melihat senyummu pertama kali. Tapi kalau aku tetap buta, aku tahu suara langkahmu akan tetap jadi cahaya dalam hidupku. Lanjut part 3.